Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sudki wal wafa, amma ba'du. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, dan tentunya tidak berkurang suatu apapun. Dan pasti kita selalu mengharapkan bahwa hari ini menjadi hari yang lebih baik untuk Anda dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kembali kita dapat berjumpa kali ini dalam program Tadabbur Al-Quran, pemirsa. Bersama saya Irmalia Septiana yang nanti kita akan membahas pada episode kali ini, yakni surat Ar-Rum ayat 39 sampai dengan 41, yang kurang lebih ayatnya akan berbicara mengenai bagaimana kita menjalani ekonomi kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita mengambil tema besar pada Tadabbur Quran kali ini, yaitu mengenai ekonomi berbasis apa, Pak Ustaz? Tauhid. Nah, subhanallah. Sudah hadir di samping saya pemirsa kali ini narasumber kita yang memang sudah biasa hadir juga di hadapan Anda dalam program Tadabbur Quran, yaitu Al-Ustadz Fahmi Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Sudah lama tidak berjumpa, rasa-rasanya senyumnya semakin lebar saja ya. Senyum Pepsodent gitu ya. Syukur alhamdulillah. Memang alhamdulillah itu menjadi kata yang harus nantiasa kita ucapkan pemirsa, dan kali ini bertambah juga bahagia saya karena kali ini saya bersama dengan rekan-rekan dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemas suaranya luar biasa. Semangat ya hari ini ya? Nggak letih kan hadir di studio kami? Enggak. Syukur alhamdulillah. Dan kali ini pemirsa kita akan bersama-sama membahas surat Ar-Rum ayat 39 sampai dengan 41 yang tadi Pak Ustadz Fahmi memang berbicara ayatnya, kalau tafsirnya terjemahnya langsung ini memang ada tidak boleh riba dan lain sebagainya. Nah ini kan kita tahu bahwa sekarang ekonomi juga menjadi salah satu hal penting yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Tapi bagaimana caranya supaya kita juga tidak terjerat dalam kesulitan ekonomi? Ternyata ada solusinya loh. Nah ini akan dibahas, silahkan Ustadz Fahmi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, sahabat TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga hadirin hadirat yang hadir di studio TVmu dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, apa kabar? Alhamdulillah, baik ya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas Tadabbur Al-Quran seputar ayat-ayat tentang ekonomi. Di dalam Al-Quran, tujuan manusia untuk hidup dan menjalani kehidupan di muka bumi ini salah satunya agar tidak sengsara. Nabi Adam ya, ketika diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bahaya iblis yang akan menjerumuskan anak manusia. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan Adam bahwa kalau kamu nanti akan dikeluarkan dari surga, maka hidupmu nanti pasti akan sengsara. Inna hadza aduwwun lakum fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada Nabi Adam agar jangan sampai setan itu atau iblis itu mengeluarkan Anda berdua dari surga. Kalau keluar dari surga, maka kamu akan sengsara. Maka salah satu tujuan di mana Adam alaihissalam beserta istrinya, kemudian anak keturunannya hidup di muka bumi ini adalah membawa visi kebahagiaan, visi hidup yang sejahtera. Ya, agar di dunia ini pertama, innaka la tazma'u fiha wa la tadha. Jangan sampai hidup di dunia ini Anda akan lapar dan haus. Artinya kebutuhan dasar kita sebagai manusia harus terpenuhi. Ya. Tidak lapar, tidak haus. Wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Ya. Kemudian wa annaka la taju'u fiha wa la ta'ra. Yang kedua, selain kita memenuhi kebutuhan pangan, kebutuhan makanan kita,
maka kita juga harus memenuhi kebutuhan sandang kita. Kita tidak boleh telanjang, tidak boleh kemudian kekurangan ya dalam hal berpakaian. Ya, maka ini visi surgawi untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia. Jadi jauh sebelum misalnya dunia modern menetapkan standarisasi kehidupan bagi manusia, ya, Al-Quran sudah menetapkan standar kelayakan hidup manusia itu yang minimal itu apa? Ya, dia tidak lapar, dia tidak haus, dia tidak kepanasan, artinya dia punya rumah, dan dia tidak apa? Telanjang. Artinya dia berpakaian yang layak, berpakaian yang baik, ya, yang sesuai dengan peradaban dan budaya manusia, menutup auratnya dan lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan batasan-batasan dalam persoalan makanan. Ada yang halal dan yang haram. Dalam berpakaian, mana yang harus ditutup auratnya. Kemudian juga dalam kita membangun rumah tangga juga Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan-panduan agar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Nah, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ditegaskan tadi di dalam surah apa? Surah Thaha. Ya. Surah Thaha itu ayat 117 sampai 119 mengenai kebutuhan dasar hidup manusia. Nah, apa kaitannya dengan tema kita pada kali ini adalah tema tentang ekonomi berbasis tauhid. Banyak orang ya yang kemudian hendak memisahkan persoalan ekonomi dari persoalan agama. Ya. Seolah-olah tidak ada kaitan antara agama dengan masalah perekonomian. Kalau kita bicara dalam konteks dunia yang sekular, ya, yang memisahkan antara agama dengan dunia, mungkin itu tepat. Ya. Tetapi sekularisme seperti ini itu ternyata dilarang, ya, dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, sekularisme dalam bentuk yang seperti itu dulu pernah ada di zaman Nabi Syuaib. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang Nabi Syuaib ini banyak berbicara tentang masalah-masalah ekonomi. Ya. Masalah distribusi, masalah perdagangan, masalah timbangan, ya, adanya kezaliman-kezaliman dalam bidang ekonomi ini menjadi concern utama perbaikan yang dilakukan oleh Nabi Syuaib, mendapatkan risalah dari Allah untuk meluruskan dan mengembalikan fitrah manusia dalam berekonomi. Ya. Kalau kita lihat, kita buka dalam surah Hud, Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan perintah untuk menyembah, ya. U'budullah ma lakum min ilahin ghairi. Tauhid yang pertama. Yang kedua, wala tanqusul mikyala wal mizan. Jangan kalian mengurangi takaran dan timbangan. Ya, ini peringatan bahwa dalam aktivitas ekonomi kita tidak bisa melepaskan diri dari nilai-nilai aturan agama. Karena Islam ini dinun wa dunya. Islam ini mengatur tentang agama sekaligus mengatur tentang dunia. Sebab Islam bukan hanya ajaran agama spiritual, tetapi dia adalah suatu sistem peradaban yang komprehensif, ya, mencakup kehidupan manusia di dunia sampai di akhirat. Bahkan Nabi Syuaib ini ditantang oleh kaumnya, ya. Dia dikecam oleh kaumnya. Kenapa kamu campuri urusan-urusan ekonomi, urusan perdagangan, ya? Kalau kata mereka, ya suka-suka saya lah, suka-suka kita lah ngatur ekonomi, ya, nggak usah ikut campur agama, ya. Sehingga ada kecaman dari kaum Nabi Syuaib ini kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala ini yang menyatakan, qalu ya Syuaibu as-salatu ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna au an naf'ala fi amwalina ma nasha. Wahai Syuaib, kamu nggak usah cawe-cawe lah, nggak usah ikut-ikutan, ya, ngurusi ekonomi dengan agama. Sholat nggak ada kaitannya dengan ekonomi, ya. Kemudian halal dan haram itu nggak perlu, ya. Mana yang boleh, mana yang tidak, itu standarnya kita yang mengatur, akal manusia, ya, bukan agama. Nah, ini saya kira menarik poinnya, nanti akan kita lanjutkan. Menarik sekali pemirsa, ini menyadarkan kita bahwa kerap kali kita menghalalkan segala cara hanya untuk meraih keuntungan
yang paling besar. Tapi sebenarnya ternyata lagi-lagi dijelaskan oleh Ustadz Fahmi pada segmen kali ini bahwa sebenarnya tidak ada yang bisa dipisahkan antara agama dan juga ekonomi. Sesaat lagi tetap bersama kami dalam Tadabbur Quran.